Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Rizky Oktaviani, NIM 19512444002. Di sini saya akan mempresentasikan ulasan singkat tentang kandungan antidiabetes dari makanan yang difermentasi. Latar belakang dari penelitian ini, seperti yang kita tahu, diabetes mellitus merupakan ancaman yang tidak dapat disepelekan bagi kesehatan. Jika sudah terkena, mungkin cara mencegahnya hanya dengan berobat atau menjaga pola makan. Makanan fermentasi sudah dari dulu kita kenal dan semakin populer di masyarakat akibat dari manfaat kesehatan yang dapat diperoleh darinya. Setelah melalui uji antidiabetik, metode in vitro, in vivo, dan studi kasus. Metode in vitro adalah penelitian yang dilakukan di dalam suatu ruang terkendali di luar organisme hidup. Metode in vivo adalah penelitian yang menggunakan hewan kobra seperti mamalia yang menimbulkan respon biologi. Sedangkan metode studi kasus adalah penelitian yang menggunakan hewan atau manusia langsung sebagai percobaan karena bahan harus dikontakkan dengan fungsi yang sebenarnya. Hewan kobra yang digunakan biasanya yang lebih besar yang memiliki susunan organ mirip manusia. Metode-metode ini yang menurut penelitian sudah terkonfirmasi memiliki efek antioksidan, anti peradangan, anti kanker, meningkatkan fungsi kognitif, dan menjaga kesehatan pencernaan. Tujuan dari ulasan ini yaitu untuk menjabarkan berbagai penelitian terkait produk fermentated food sebagai obat alternatif guna mengurangi komplikasi akibat diabetes mellitus. Dalam penelitian in vitro, bahan yang digunakan yaitu susu kedelai dengan metode kultur kefir yang terdiri dari kultur bakteri Lactobacillus plantarum, Lactaceae, Leuconostoc cremoris, Streptococcus lactis, S. cremoris, S. diacetylactis, and Saccharomyces fragilis ditambah dengan ekstrak Rhodiola granulata. Ekstrak fermentasi susu kedelai tersebut dianalisis melalui enzimatik untuk mendeteksi aktivitas enzim alfa-amilase, alfa-glukosidase, dan angiotensin converting enzim (AC). Hasil yang didapat dari enzimatik yaitu susu kedelai fermentasi memiliki kualitas yang lebih baik karena meningkatkan kandungan tirosol baik untuk tiroid, meningkatkan kinerja alfa-amilase di mana baik untuk mengurangi distensi abdomen dan sering buang angin. Pada tabel 1 ini diperlihatkan beberapa hasil penelitian secara in vitro pada makanan fermentasi untuk antidiabetik. Fermentasi susu kedelai dengan ekstrak Rhodiola granulata dapat meningkatkan aktivitas penghambat alfa-glukosidase, meningkatkan tirosol, menurunkan salitrosid, menurunkan aktivitas penghambat alfa-amilase. Untuk hasil penelitian yang lain, dapat teman-teman lihat dan pahami pada tabel ini. Dalam penelitian in vivo, digunakan hewan kobra berupa tikus terindikasi diabetes dengan diberikan susu fermentasi ekstrak 4 jamur, Arachidopilus, Streptococcus, Thermophilus, dan Beryllonium. Tikus diberi makan susu fermentasi tersebut selama 6 minggu. Kemudian ditemukan perubahan profil lipid, berat badan, dan besar badan tikus tersebut. Contoh untuk penelitian
Studi in vivo pada manusia. Volunteer populasi berdiabetik diminta untuk mengonsumsi kimchi, fermentasi dan non-fermentasi selama 16 minggu, 100 gram per saji. Kedua kelompok mengalami penurunan berat badan dan lingkar pinggang setelah 16 minggu. Suplementasi kimchi, fermentasi selama 10 hari, ditemukan dapat mengurangi resistensi insulin dan menurunkan tekanan darah. Kesimpulan dari penelitian ini, setelah menjabarkan beberapa penelitian dengan metode in vitro, in vivo, dan studi kasus, didapatkan bahwa suplemen makanan berfermentasi ditemukan memiliki berbagai manfaat seperti antidiabetes, antioksidan, dan anti radang. Tentunya dapat disimpulkan makanan fermentasi baik untuk kesehatan. Pada panah sebelah kiri dijelaskan bahwa senyawa-senyawa ini mampu meningkatkan insulin, meningkatkan toleransi kadar glukosa, meningkatkan enzim glikosidik, meningkatkan kadar glikogen sebagai anti peradangan, menjaga dari kerusakan hati, penghambat dari aktivitas protein, tirosin fosfatase, 1B, penghambat aktivitas alfa glukosidase. Kemudian dilanjutkan pada panah sebelah kanan bahwa senyawa ini dapat meningkatkan pengangkutan glukosa melalui PE3 kinase atau jalur AKT, melindungi dari kerusakan oksidatif dari jalur NO-cGMP. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Apakah ada